pusalano, hegele kailano, hegele 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 pusalano. Masing dari Sekda BPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pejabat Gubernur Papua Pegunungan beserta Ibu Herwin Meliantina Wanggai dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan seluruh jajaran TNI Polri, para bupati seprovinsi Papua Pegunungan, segenap tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penting ini dan dapat bertatap muka dengan masyarakat Wamena. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama masyarakat Papua Pegunungan atas perjuangannya membentuk Rumah Besar Provinsi Papua Pegunungan. Kami sangat menyadari tantangan dalam membangun wilayah pegunungan dengan kondisi geografis dan topografis yang sulit, penduduk yang terpencar di gunung dan lembah-lembah, dan aksesibilitas antar wilayah yang terbatas seperti di wilayah adat Lapago. Perhatian terhadap wilayah adat Lapago telah ditekankan dalam RPJM tahun 2020-2024 sebagai salah satu program prioritas strategis dalam rangka percepatan pembangunan wilayah adat ini. Dengan berdirinya Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah akan semakin fokus untuk merumuskan strategi pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal dan konteks wilayah. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan konteks wilayah dapat memperkuat penerimaan dan dukungan masyarakat serta mengurangi potensi konflik sehingga implementasi strategi pembangunan menjadi lebih relevan dan efektif. Hadirin yang saya hormati, saya memandang pentingnya pemetaan wilayah secara tepat di wilayah Provinsi Papua Pegunungan ini, di mana masing-masing kabupaten memiliki potensi dengan keunikan tersendiri. Sebagai contoh, rumuskan peran Kabupaten Pegunungan Bintang di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Peran Kabupaten Yahukimo sebagai pintu gerbang dari selatan Papua.
peran Kabupaten Yalimo sebagai pintu gerbang dari utara Papua, atau rumuskan program peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup dengan target utama orang asli Papua di Kabupaten Duga. Dengan memahami karakteristik masing-masing wilayah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan menghindari pengalokasian sumber daya yang tidak efektif. Pada kesempatan yang baik ini saya akan melakukan pencanangan program strategis nasional, yaitu perpanjangan landasan pacu Bandara Wamena dan pembangunan jalan nasional Trans Papua Wamena Jayapura, serta pencanangan program strategis Provinsi Papua Pegunungan, di antaranya pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, kawasan sentra pangan Kabupaten Jayawijaya, program ketenaga listrikan di Kabupaten Lanijaya, dan sistem pengolahan air minum di Kabupaten Jayawijaya. Saya berharap program-program yang akan saya canangkan hari ini benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Hadirin yang saya hormati, dari tanah Wamena yang indah ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, bangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang tepat. Terus laksanakan agenda-agenda prioritas sesuai kearifan lokal dan konteks wilayah. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, rumuskan strategi komprehensif dalam menurunkan tingkat kemahalan di Papua Pegunungan. Percepat pembukaan isolasi wilayah guna peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan komoditas-komoditas unggulan daerah. Dorong hadirnya kawasan-kawasan sentra pangan guna menghasilkan stok pangan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pastikan langkah-langkah teknis persiapan dan pelaksanaan pembangunan sentra sarana prasarana pemerintahan provinsi di tahun 2024 berjalan dengan baik. Saya minta pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Keempat, komunikasikan narasi positif secara intensif dan inklusif untuk menangkal berita bohong, hoax yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah membangun perdamaian dan kesejahteraan di Papua. Bangun terus kepercayaan masyarakat melalui pendekatan kultural dan keagamaan. Terus rawat rumah besar Papua Pegunungan di atas landasan kasih antar sesama. Semoga pencanangan program strategis nasional dan program strategis Provinsi Papua Pegunungan hari ini menjadi penanda dimulainya upaya dan tekad untuk membangun kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Papua Pegunungan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan program strategis nasional dan program strategis Provinsi Papua Pegunungan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya, meridai semua upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 3, 2, 1.